kolaborasi dengan Dewan Pers, kemudian organisasi yang serupa gitu ya. Itu gimana kolaborasinya? Selama ini apa tidak berjalan? Memang yang punya concern soal isu kekerasan itu kan ya selama ini memang AJI ya. Kadang-kadang kita bersama IJTI. Tapi belakangan ini udah mulai ada kolaborasi yang lebih baik untuk untuk kasus-kasus kekerasan, karena kita AJI, PWI dan IJTI itu bergabung dalam Komite Keselamatan Jurnalis itu. Itu sejak itu komite dibentuk tahun lalu, yang diniatkan untuk menangani bagaimana supaya organisasi wartawan ini punya concern soal isu-isu kekerasan. Karena yang menjadi korban kan tidak kenal dia anggota organisasi wartawan. Jadi menurut saya ini perkembangan yang cukup bagus bahwa AJI, PWI dan IJTI bisa bersama-sama untuk mengawal dan mengadvokasi kasus kekerasan. Di komite itu kan selain kami bertiga kan juga ada LBH Pers, ada YLBHI, ada Kontras yang bergabung di komite itu. Yeah. Jadi saya kira ini perkembangan yang menarik, walaupun ini tidak mudah juga. Dan tentu saja PR-nya masih banyak karena ini kan untuk menyelesaikan kasus kekerasan itu kan terutama komitmen dari pemerintah yang sangat. Pemerintah memastikan kasus-kasus kekerasan itu diupayakan di proses hukum supaya tidak berulang. Karena yang jadi concern AJI itu kenapa kasus kekerasan itu harus diusahakan diselesaikan secara hukum supaya ada efek jerah sebenarnya. Karena kalau misalnya pelaku kekerasan yang nggak pernah dihukum, termasuk polisi-polisi, dengan mudah itu akan berulang di masa depan karena ya orang nggak takut lagi melakukan kekerasan, toh nggak akan dihukum. Nah itu yang itu tidak membantu itu. Jadi makanya kebebasan pers itu masih sangat jadi concern besar AJI. Yang kedua adalah soal yang saya kira kalau pandemi ini soal kesejahteraan yang jadi soal serius sekarang ini. Karena begitu pandemi ini kan ini memukul semua sektor usaha termasuk media. Dan begitu sektor media terpukul, yang terdampak, dan inilah yang kita hadapi sekarang dalam kurun waktu, sebenarnya kita 1 bulan ini udah mulai merasa bahwa dampak terhadap pekerja media itu mulai serius, karena sudah mulai ada yang di PHK, ada yang dipotong gajinya, dan ada yang dirumahkan, bekerja tanpa digaji. Ya ini kabar yang akan sering kita dengar dalam beberapa pekan atau bulan ke depan, karena kita tahu bahwa krisis ini tidak akan selesai dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Dan ini menjadi salah satu concern besar bagi AJI. Iya. Jadi dan soal profesionalisme juga memang jadi concern juga, karena kita menyadari bahwa banyak kritik juga terhadap media di masa pandemi ini, terutama karena liputan-liputannya yang misalnya dikritik lebih banyak menimbulkan kepanikan misalnya. Ada yang menyebut seperti itu. Walaupun sebenarnya itu tantangan dari profesionalisme di masa-masa krisis seperti ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara fungsi media. Dia harus to inform public, supaya publik tahu apa yang sebenarnya terjadi, baik dan buruknya soal pandemi ini.
Tapi di sisi yang lain itu juga bisa menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar. Bagaimana kita menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan-pemberitaan itu. Kadang-kadang memang tiga hal ini tidak menemukan titik temu yang ini yang selalu baik. Kadang-kadang fungsi kita untuk mengedukasi publik dengan menulis berita tentang misalnya jumlah COVID, jumlah korban COVID-19 yang terus bertambah, di satu sisi itu menimbulkan orang jadi was-was, tapi itu juga diperlukan supaya pemerintah lebih sigap dan pemerintah lebih lebih cekatan mengambil tindakan. Nah, ini dilema-dilema itu yang dihadapi kita di dalam terkait profesionalisme ya di masa pandemi ini. Iya. Dan juga mungkin ini profesionalisme ketika kita sebagian besar akan bekerja dari rumah. Ini juga menjadi tantangan tersendiri karena dengan bekerja dari rumah kita kan memang akhirnya tidak bisa melakukan fungsi-fungsi kerja jurnalisme yang normal, yang memang menimbulkan pertanyaan soal bagaimana wartawan menghasilkan karya jurnalistik yang baik pada saat dia kehilangan banyak kesempatan untuk melakukan verifikasi di lapangan, sesuatu yang sebelumnya bisa dilakukan dengan mudah ya. Nah, sekarang kan dengan kekhawatiran tentang wabah, pembatasan oleh PSBB itu juga mempengaruhi ruang gerak wartawan dan otomatis itu mempengaruhi kualitas jurnalisme yang dihasilkan. Oke, ya karena kan sekarang banyak wartawan kan hanya seperti ini ya, pakai Zoom aja, wawancara dengan narasumber gitu ya. By phone, ya memang ini menjadi dengan situasi yang penuh pembatasan menghasilkan karya jurnalistik yang terbaik. Wartawan harus banyak mengeksplor soal mengeksplor metode-metode supaya kita metode-metode standar supaya kita tetap bisa melakukan memaksimalkan verifikasi dengan situasi yang serba terbatas ini. Bagaimana misalnya mengeksplor narasumber seperti halnya kita bertemu, bagaimana kita mendapatkan data meskipun tidak harus bertemu secara langsung, bagaimana melakukan verifikasi informasi tanpa kita harus misalnya pergi ke tempat-tempat tertentu. Dan menurut saya ini kesempatan juga kita mengeksplor iklim bekerja baru ya dengan situasi ini, karena kita akhirnya dipaksa untuk bagaimana misalnya mendapatkan informasi yang sifatnya mungkin lebih konfidensial, sesuatu yang dulu dilakukan bertemu berdua, bagaimana bisa bertemu, karena itu kan mempengaruhi confident narasumber memberikan informasi, bagaimana informasi yang diberikan supaya tidak bocor. Kalau informasinya bersifat konfidensial, nah saya kira itu dengan iklim pandemi ini, yang misalnya kita ngobrol dengan orang yang kira-kira dia tidak ingin identitasnya dibuka, kita kan mungkin tidak disarankan memakai Zoom karena kekhawatiran soal penerobosan yang sangat besar. Mungkin menggunakan alat lain yang lebih secure, Google Meet kayak atau apa misalnya. Nah itu kan inovasi-inovasi yang muncul, terpaksa muncul karena kita menghadapi situasi seperti sekarang. Iya,
Mas, ini ada juga yang nanya nih. Jadi apa sih bedanya wartawan sama penyidik gitu ya? Kalau tadi kalau kita bahas seperti penyidik gitu. Jadi ada hal-hal yang konfidensial gitu ya. Terus ada narasumber yang tidak ingin diketahui namanya atau nggak ingin diketahui identitasnya. Nah, ini seolah-olah seperti kayak intelijen gitu ya. Gimana tuh Mas? Saya kira Uh, apa kan beda antara wartawan dengan penyidik ini kan? memang secara kewenangan, menurut saya prinsip kerjanya, menurut saya memang mirip dengan penyelidik, tapi dengan sejumlah keterbatasan. Dengan sejumlah keterbatasan, terutama dari aspek legalitas dan juga aspek etik ya. Wartawan kan nggak boleh memaksa narasumber. Kalau di penyelidikan, nah itu kan praktek yang seperti hal yang lumrah kan. Terus yang kedua, wartawan tidak punya hak paksa untuk misalnya membuat orang bersedia diperiksa. Tidak bisa menjemput paksa kalau orang misalnya tidak mau datang sukarela. Jadi itu dua perbedaan yang sangat besar dan menurut saya yang mempengaruhi cara kerja wartawan. Karena kalau misalnya ada sumber tidak mau diwawancara, boleh dipaksa oleh wartawan. Tapi kalau penyelidik, jangan coba-coba kamu nggak mau. 3 kali bisa dipanggil paksa kan. Dan Iya, iya. kode etiknya kan juga berbeda. Kode etik penyelidik dengan kode etik wartawan berbeda. Tapi basic dari cara kerjanya sebenarnya mirip. Ketika nature dari pekerjaan wartawan itu kan ketika dia menggali informasi kan skeptisisme itu. Sama dengan polisi ya? Curiosity yang tinggi. Mengasumsikan bahwa pernyataan orang itu tidak layak dipercaya sampai terbukti terpercaya, bisa dipercaya. Yaitu dengan didukung oleh misalnya konsistensi keterangan atau ada bukti lain yang mendukung. Penyidikan polisi kan juga begitu, menuduh kita seperti bersalah dan kewajiban karena dia ingin membuktikan bahwa kamu pada dasarnya bersalah kecuali kamu bisa membuktikan kamu tidak bersalah. Nah, saya kira secara basic keterampilan memang mirip sebagai penyidik, cuma ada minus kewenangan itu, tidak punya kewenangan itu. Oke, Mas. Dan ini memang sekarang juga ini kan pasti juga. Sekarang ini Mas, musuhnya jurnalis itu kan adalah sosial media ya atau buzzer. Nah, gimana tuh Mas? Kalau ngomong tentang kebebasan pers, sekarang itu bukan hanya pers yang bebas, bahkan buzzer pun bebasnya setengah mati, Mas. Gimana tuh tanggapannya? Ya menurut saya itu memang ini dua entitas yang berbeda ya. Dan kita tidak bisa membandingkannya secara equal. Ini membandingkan antara ini bukan antara sate dengan rawon, tapi mungkin sate dengan pecel ya. Karena profesi ini kan juga dua hal yang berbeda dan dia terikat pada hukum yang berbeda. Kalau wartawan itu punya keterikatan kepada hukum dan juga kepada etik. Kalau orang di sosial media, dia hanya punya keterikatan di hukum. Dia nggak punya kode etik. Jadi kalau misalnya wartawan misalnya membuat berita bohong, dia bisa kena dibahas, dia kena secara etik, dia bisa kena pidana. Tapi kalau aktivis medsos, dia hanya kena di pidana saja. Karena dia bukan profesi yang punya kepatuhan kepada kode etik. Jadi makanya dari dua hal itu sebenarnya tidak terlalu merisaukan. Cuma kan itu persepsi orang yang tahu bisa membedakan antara wartawan dan
orang punya pemahaman yang jelas antara dua hal itu. Kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara wartawan dengan buzzer itu bedanya apa. Ya itu, nah itulah salah satu tantangannya menurut saya. Karena orang tidak bisa membedakan, sehingga menganggap perilakunya bisa sama saja. Dan ya sering dikompetisikan. Ya. Kalau ya misalnya buzzer-buzzer itu misalnya, dan itu yang menjelaskan kenapa misalnya menurut saya pemerintah itu lebih senang meng-hire buzzer daripada meng-hire media. Karena kalau meng-hire media hanya pasti, kalau media itu pasti banyak. Kalau buzzer dia tidak perlu bertanya, dia siarkan saja apa ya pemerintah yang mau katakan. Kalau media nggak bisa begitu. Media terikat pada kode etik. Misalnya, kalau pemerintah mengumumkan data bohong, menyampaikan hal bohong, boleh media menyiarkannya. Karena itu kan melanggar kode etik. Kalau dia bawa informasi itu bohong dan dia tetap menyiarkan. Kalau buzzer, mau dia bohong, mau dia benar, yang penting dibayar kan. Dia siarkan aja apa yang diminta oleh majikannya itu. Jadi ini dua saya tidak tahu apakah buzzer mau disebut sebagai profesi. Wartawan adalah profesi, ya kalau disebut profesi itu dua profesi yang berbeda. Sekarang ini ada sebutan namanya ini profesional media sosial. Profesional medsos, Mas. Jadi mungkin bahaya juga ini profesi baru ini ya. Tapi menurut saya mungkin kalau kalau mau didorong secara serius untuk menjadi profesional, menurut saya itu malah lebih bagus sebenarnya. Karena dengan begitu kalau dia mau menjadi profesi dengan kelas tersendiri, dia harus punya standar-standar seperti hanya wartawan atau dokter ya. Pekerjaan yang dikategorikan sebagai kelompok profesional. Daripada sekarang nggak ada standarnya kan nggak ada standar orang di media sosial. Standar batas orang boleh atau tidak di media sosial itu adalah hukum sekarang ini. Tapi kalau dia jadi profesi, dia idealnya akan terikat, dia punya kode etik profesi. Sesuatu dia harus punya asosiasi ya. Ya entah mau bikin asosiasi ya memang begitu dia jadi biasanya dia harus bikin asosiasi kan. Tapi sudah ada Mas, jadi ada namanya Internet Sehat itu dia sudah mengeluarkan namanya netiquette. Jadi netiquette itu etika bermedia sosial begitu. Nah gimana tanggapannya? Ya itu sifatnya voluntary. Biasanya kan voluntary, berbeda dengan kode etik ya. Ya. Kalau kalau panduan Internet Sehat itu kan orang boleh tidak menerapkannya dan tidak dihukum kan, nggak ada proses pemeriksaan. Tapi kalau di wartawan kalau melanggar kode etik, kamu bisa diproses secara profesi. Oke. Mas Monan. Itu yang menurut saya. Ini selama berkecimpung di AJI nih, kira-kira apa yang membuat Mas Manan ini bisa sampai sekarang terngiang itu? Kayaknya ada kasus Indonesia League itu ya? Gimana tuh Mas ceritanya Mas? Saya kira ini pengalaman yang cukup menantang lah bagi saya dan bagi Aji ya. Karena proyek Indonesia League ini, proyek kolaborasi pertama di Indonesia sebenarnya. Kolaborasi investigasi karena
salah satu proyek ini kan menyentuh orang besar dan akhirnya punya dampak yang sangat panjang. Ya kan, seperti teman-teman ketahui, Indonesia League ini kan salah satu proyek yang dikerjakan itu adalah kolaborasi liputan untuk ini menggarap yang disebut dengan buku merah. Jadi buku merah itu berisi daftar aliran dana dari perusahaannya Basuki Hariman, apa namanya perusahaan itu, kepada bukan hanya kepada Patrialis Akbar, Hakim Konstitusi, tapi juga kepada banyak petinggi polisi. Dan salah satu petinggi polisi yang disebut dalam dokumen buku merah itu adalah Kapolri waktu itu, Tito Karnavian. Dan itu kan bukti yang terlalu bagus untuk dilewatkan oleh wartawan kan. Dan makanya dokumen itu masuk ke ini, platform Indonesia League dan kita garap bersama-sama untuk diterbitkan. Jadi itu dan pada waktu itu memang sempat nyeret-nyeret ke polisi ya? Ya, itu liputan itu terbit tanggal berapa? Lupa, tanggal 8 Oktober. Beberapa minggu kemudian ada yang melaporkan saya ke polisi karena sebagai ketua AJ kan inisiator Indonesia League. Jadi dianggap tuduhannya waktu itu dalam laporan ke polisi sebenarnya dua kasus yang dilaporkan. Pertama, saya dilaporkan secara pidana dengan dugaan menggunakan emas curian. Jadi Indonesia League diduga mencuri dokumen. Dokumen yang dipakai Indonesia League itu diduga hasil curian. Yang kedua, saya digugat secara perdata. Walaupun yang perdata itu akhirnya dicabut. Dan menurut saya ya blessing in disguise juga bahwa kasus itu tidak terus karena tidak ada yang diuntungkan kasus ini terus. Karena kita juga menduga bahwa kalau kasus polisi berusaha melindungi atasannya dan salah satunya dilakukan dengan cara berusaha merobek barang bukti itu kan, barang bukti buku merah yang sebenarnya itu harusnya itu kan barang bukti KPK ya, harusnya diproses oleh KPK tapi orangnya tidak sempat diproses, ini polisinya udah ditarik oleh Mabes Polri. Dan begitu kasus itu heboh setelah liputan Indonesia League itu, polisi akhirnya sepertinya berusaha mendahului KPK supaya kasusnya tidak diperiksa oleh KPK karena merusak barang bukti itu kan sebenarnya pidana ya. Dan harusnya polisi harusnya KPK bisa memprosesnya secara pidana. Dan tapi polisi mendahului dengan menyelidiki kasus itu dengan alasan dia mau memeriksa anggotanya yang melakukan perobekan barang bukti karena itu memang pidana. Dan tapi kita sudah menduga dari awal bahwa polisi menyelidiki kasus itu bukan untuk menemukan kebenaran tapi untuk membungkam kebenaran karena supaya barang buktinya bisa diambil oleh polisi. Dan akhirnya kan begitu Polda menyelidiki kasus itu, barang buktinya yang asli itu diambil dari KPK dan dipegang polisi. Dan kasus itu tidak pernah diusut secara serius. Dan ketika Indonesia League merilis video perusakan itu, baru polisi mengatakan bahwa kami sudah memeriksa anak buah kami dan tidak ada pidana. Tidak ada tindakan pidana yang dilakukan. Seperti yang kita duga bahwa polisi
menyelidiki kasus itu bukan untuk membukanya, tapi justru untuk menutupnya. Dan akhirnya kasus itu mandek karena oleh polisi sudah dihentikan. Ya, jadi itu peluang untuk membuka kasus buku merah itu akhirnya seperti tertutup karena barang buktinya ada di polisi. Dan polisi mana mau menyelidiki petinggi-petingginya sendiri kan. Dan akhirnya kasus terhadap saya akhirnya juga ikut mandek. Karena ya kalau kasus penyelidikan terhadap saya itu dibuka, otomatis kasus itu harus dibuka kepada publik. Saya kira sesuatu yang mungkin polisi juga tidak menginginkannya. Ya, bagi kami di Indonesia League yang Indonesia League ini kan anggotanya banyak. Inisiatornya itu tim Aji, Tempo, dan Aji, Tempo sama PPMN. Terus koalisi LSM-nya itu ada ICW, Greenpeace, Auriga, ada Cing. Terus koalisi medianya itu, media yang menjadi anggota itu ada 10. Ada Tempo, Kata Data, Suara.com, Independent ID, Jaring, yang menjadi anggota. Dan kita sebenarnya berkepentingan harusnya kasus itu diusut secara serius, perusakan barang bukti, karena itu skandal yang sangat besar. Bukankah kasus-kasus di Indonesia ini memang, ya mohon maaf, rata-rata tidak tuntas gitu. Contohnya yang terakhir nih, Harun Masiku katanya diisukan meninggal, Mas. Ya gimana tuh ceritanya nih? Aji ada buku merahnya nggak nih tentang Harun Masiku nih? Kita belum punya bahan soal Harun Masiku itu, makanya tidak jadi liputan bersama Indonesia League. Tapi saya kira itu menunjukkan bahwa penegakan hukum di kita ini yaitu banyak orang ke bawah tumpul ke atas. Jadi kalau melibatkan orang-orang berkuasa, jangan diharapkan akan diselesaikan dengan fair. Berarti ini PR dari jurnalistik Indonesia ya. Jadi masalah-masalah ini jadi PR ya. Ya, saya kira pers Indonesia punya tanggung jawab untuk bagaimana kasus-kasus semacam ini harus selalu menjadi perhatian dan harus selalu disorot, karena biasanya itulah yang kadang-kadang masih membuat pemerintah itu yang bisa menjaga pemerintah. Walaupun tidak selalu berhasil ya. Jadi apa sih Mas yang menyebabkan ini sepertinya kok sekarang ini pers ini agak tumpul ya? Kalau dianalisa kata masyarakat seperti itu nih. Jadi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pers sekarang juga menurun dengan keberadaan media sosial ini. Ya, memang memang ada komplikasi juga bahwa salah satu masalah dari kebebasan pers kita itu, kalau kita telisik ya, itu ada faktor, kalau kita pakai standarnya Reporters Sans Frontier, itu ada kategori iklim ekonomi di dalam RSF itu adalah soal ini, ownership. Apakah ownership ownership di kita itu diatur dengan cukup baik supaya tidak mengancam profesionalisme. Salah satu problem dari ownership itu kan konsentrasi kepemilikan terlalu besar hanya di beberapa pemain konglomerat. Itu kan sebenarnya tidak baik bagi demokrasi. Dan kita sebenarnya punya instrumen itu yang di peraturan menteri peraturan pemerintah atau peraturan Kominfo ya? Peraturan pemerintah ya.
yang soal mengatur soal cross ownership itu. Bahwa kalau dia punya TV pertama boleh 100%, tapi TV kedua tidak boleh lagi 100%. TV ketiga jumlahnya harus di bawah 75%. Pokoknya tidak boleh kepemilikan kepemilikan silang, kepemilikan televisi sama radio yang diatur. Tapi itu nggak pernah diimplementasikan oleh pemerintah. Karena kalau itu diterapkan, banyak nih konglomerasi media itu yang kena. Gitu. Nah, apakah itu tidak menjadi konsentrasi dari AJI atau organisasi pers? Ini apa kan sebenarnya itu ini lebih banyak ini political will dari pemerintah sebenarnya. Karena kan itu kan soal implementasi hukum. Artinya sebenarnya sudah ada upaya dari ada regulasi yang mencoba mengatur itu, tapi tidak diterapkan dengan baik. Dan saya kira juga karena pengaruh. Ya kita tahu peta kepemilikan media kita kan ya ada yang pemilik politik, ada yang punya afiliasi ke partai politik, atau punya kedekatan dengan politisi. Itu yang menjadi komplikasi sendiri bagi penerapan hukum seperti ini. Dan yang saya kira juga berpengaruh terhadap alotnya pembahasan revisi undang-undang penyiaran di DPR kan. Karena ya kita tahu ya media milik politisi ini berkepentingan untuk mengamankan dari masalah-masalah seperti itu. Oke Mas, ini kan durasinya lumayan panjang ini ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum nanti Mas Manan sendiri untuk menutup dengan closing statement ya. Jadi bagaimana sih geopolitiknya media di Indonesia ini? Maksudnya real apa? The real geopolitik media di Indonesia nih. Menurut saya memang dengan peta konglomerasi seperti sekarang, yang misalnya jumlah yang punya afiliasi ke partai itu ya cukup signifikan. Itu memang menimbulkan dilema tersendiri bagi pers itu bisa profesional. Kalau media itu dimiliki ownernya politisi, itu kan berpengaruh terhadap policy newsroom. Kalau partainya berafiliasi ke pemerintah, bagaimana mengharapkan dia bersikap kritis terhadap kebijakan atau langkah-langkah yang diambil pemerintah? Sudah pasti tidak. Atau misalnya ada yang mungkin dia bukan dimiliki, tapi punya kedekatan dengan politisi. Kan kecenderungannya media itu, terutama kalau medianya sudah besar, kan cenderung cari aman. Cara terbaik, cara yang umum dipakai untuk cari aman itu adalah ya jangan terlalu galak kepada pemerintah kan. Karena pemerintah bisa mencari-cari cara untuk membuatnya punya masalah. Dan jadi meskipun tidak punya afiliasi politik, tapi kalau misalnya perusahaannya terlalu besar, itu juga membuatnya jadi sangat berisiko. Kita sering mendengar bahwa ada pemilih itu yang kalau dikritik, kenapa tidak berani galak, yang sering mengatakan kita ini kapal besar, bro. Jadi kalau misalnya kapal ini karam, yang tenggelam ini banyak. Kadang-kadang itu dijadikan alasan benar untuk tidak berani kepada pemerintah. Itu juga jadi tantangan sendiri. Tapi kan ada juga media yang
berusaha untuk independen misalnya, entah karena pemiliknya ini pemiliknya banyak atau karena pemiliknya murni misalnya orang ini orang yang memang mau berinvestasi di media yang tapi kan jumlah media begini ini kan tidak banyak sebenarnya ya. Pasti teman-teman mengetahui apa hubungan kepemilikan dengan independensi. Nah, tadi saya memberikan gambaran berdasarkan analisis. Tapi kalau teman-teman pernah membaca misalnya laporan, ada penelitian yang dibikin oleh wartawan Jerman itu yang meneliti soal independensi dan ownership. Dia meneliti 4 media di Indonesia. Nah, Tempo, Kompas, Media Indonesia, 3 kayaknya. Yang dia meneliti apa ada pengaruh antara ownership itu dengan independensi. Dan hasil riset dia menunjukkan pengaruhnya sangat nyata. Jadi dia kesimpulannya itu adalah media yang ownership-nya lebih beragam itu jauh lebih independen daripada media yang owner pemiliknya itu hanya 1 atau 2 atau 3. Ini kalau nyebut media ini termasuk Tempo ini. Media-media idealis atau gimana? Ya, biarlah orang lain yang menilai. Saya kira biar lebih fair. Artinya, dengan iklim seperti itu, memang independensi dan juga otomatis profesionalisme itu masih menjadi salah satu tantangan yang cukup besar lah bagi pers kita. Closing statement, Mas, karena saya takutnya durasinya kepanjangan, gitu. Apa yang ingin disampaikan atau PR ke depan, Mas, untuk jurnalis di Indonesia, terutama dari organisasi AJI ini? Ya, kalau kita bicara soal wajah pers itu dalam dengan kondisi sekarang, dengan lanskap media seperti sekarang ini, memang sangat membingungkan dan rumit. Karena kalau kita bicara wajah pers itu, mulai dari yang paling bagus sampai yang paling jelek. Dari mulai media yang melakukan investigatif, data jurnalisme, sampai media yang kerjaannya memeras orang. Itu menurut saya tantangan kita, terutama untuk meyakinkan publik bahwa media ini layak dipercaya. Karena dengan potret seperti itu kan orang kalau melihat media-media mainstream, orang mungkin masih punya kepercayaan. Tapi kalau dia sering bertemu dengan media abal-abal atau media pemeras, ini kan nggak ada harapan terhadap pers kita. Sementara mereka kan publik tidak selalu bisa membedakan ini pers atau bukan. Ini ini bisa jadi patokan atau tidak. Pokoknya apa yang kalau dia memproduksi informasi, orang kan pasti menganggap itu pers. Jadi situasinya memang sangat kompleks dan salah satu menjadi kewajiban kita bersama orang yang bergerak di bidang media ini untuk berkontribusi untuk menjaga supaya iklim ini tetap baik dengan cara misalnya kita sendiri berusaha secara internal untuk memperbaiki diri kita sendiri. Yang kedua, kita juga saling mengingatkan kepada yang lain. Karena kenapa misalnya AJI sering membuat pernyataan sikap yang menyerukan kepada organisasi yang lain. Karena hal buruk yang dilakukan oleh misalnya organisasi wartawan lain atau wartawan lain itu berpengaruh nama baik wartawan. Semua wartawan kena getahnya. Dan karena itulah kita punya hak moral
untuk selalu mengingatkan kalau misalnya ada pelanggaran atau sesuatu yang tidak patut yang dilakukan oleh orang lain sesama komunitas. Jadi kewajiban untuk menjaga nama baik itu adalah kewajiban kita semua. Baik, Mas Manan, terima kasih atas waktu yang sudah disediakan. Mungkin di tengah kesibukan ya, ini kan di hari Sabtu harusnya santai gitu ya, bersama keluarga, tapi mau sharing bersama saya untuk kolaborasi di konten YouTube saya. Tapi memang dulu itu wartawan ada juga yang menggunakan pers itu sebagai pemeras, tapi sekarang bukan pemeras, Mas. Sekarang banyak wartawan justru mencari tuan untuk bisa dibuat beritanya sehingga beritanya itu dibayar. Ini yang menjadi bumerang juga ini ya. Bahkan banyak juga yang wartawan sekarang itu menjadi buzzer RP gitu ya kan. Itu juga menjadi fenomena yang ya kan, ini juga menjadi fenomena yang terkini gitu ya kan untuk itu. Baik, Mas Abdul Manan sebagai ketua Aliansi Jurnalis Independen, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Mas nanti kita bisa memproduksi lagi seri-seri berikutnya yang bisa memberikan kita ilmu. Terus terang saya juga menggali banyak ilmu dari apa yang sudah dipaparkan Mas Abdul Manan. Tentu saja itu bermanfaat buat saya dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat netizen atau pemirsa yang menonton konten video kita ini, karena video di era new media ini kita bisa menonton ini berulang-ulang, bahkan tidak harus nunggu jam tayangnya kapan ya Mas ya. Kita bisa share dan kapanpun bisa ditonton. Terima kasih Mas Abdul Manan. Mudah-mudahan lain kali kita bisa membahas lebih jauh lagi tentang dunia pers dari perspektif Aliansi Jurnalis Independen. Atas waktunya terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.